Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Alim. Alhamdulillah hari ini kita disampaikan oleh Allah ke satu pegunungan yang mana kita akan menemui para pengusaha madu, orang yang mencintai madu, orang yang akan melestarikan madu itu sendiri. Kami berada di Saung Madu As-Sakir. Ini menjadi sebuah tempat eduwisata lebah madu, mengenal jenis-jenis lebah dan panen madu sendiri. Ini menjadi sebuah hal. Kami kira tidak akan sampai. Alhamdulillah Allah sampaikan dengan perjalanan yang cukup mengasihkan. Ayo mari kita bersilaturahmi dengan para pengusaha madu yang mencintai, yang melestarikan madu sebagai sunnah Nabi untuk supaya dikonsumsi oleh manusia menjadi syifa dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersilaturahmi dengan para pengusaha madu di atas. Saiful. Kang Aib Saiful. Pendukung Iya. PKS. yang hari ini beliau adalah yang melestarikan madu ya. Melestarikan lingkungan. Lingkungan. Membudidayakan lebah madu. Membudidayakan lebah madu. Lebah madu. Sarang Kang siapa? Kang Oman Abdurrahman. Kang Oman. Sarang ini juga pelestari madu asli yang apabila dimasukin ke kulkas pasti isi yang pertama marah. Yang kedua ridho, yang ketiga insya Allah ridho. Maunya memadu. Memadu. Namanya Kang Agus Herbal dipanggilnya. Leres kan? Betul. Oke. Sekarang kan saya Kang? Lima Kang Yana. Kang Yana Di Bayongbong. di Bayongbong. Juga beliau pun di Bayongbong melestarikan Sambil madu. ngabolang odeng. Bolang odeng. Beliau ini dalam mengaktualisasikan bahwa madu ini adalah sunnah, tapi harus terjaga keasliannya sehingga tidak terselisih dengan madu-madu yang palsu. Itu mungkin. Ini di Garut, ini di wilayah Karangpawitan. Yang sahabat-sahabat semua apabila nanti bisa melihat video ini di podcast atau di Sah Production, bisa berkunjung di sini mengasihkan alamnya. Ini di wilayah lembah, akhirnya di kisaran ini diperindah oleh pegunungan-pegunungan yang sangat mengasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang mencintai madu di Garut, tepatnya di wilayah Karangpawitan. Oke. Di Kampung Babakan. Desa Sindang Palai. Kalau ini pegunungannya pegunung apa? Gunung Linggaratu. Ini Gunung Linggaratu. Alhamdulillah hari ini Allah diperkenankan untuk datang ke tempat ini. Sama Dengan Pak Ustadz Oman. Dengan Pak Ustadz Oman. Saya diperkenalkan dengan Pak Ustadz Oman. Hari ini kami diperkenalkan dengan Madu Itama. Madu Lebah Itama. Labah Itama. Oke. Trigona. Pak Ustadz, Oke. kenapa? Apa yang menjadi motivasi Pak Ustadz memberdayakan madu? madu daripada yang ada di Garut, khususnya untuk madu Itama, Kelanceng, ataupun yang bisa disebut dengan madu Trigona. Alhamdulillah motivasi kita untuk menjalankan istilahnya yang pertama ada pun juga daripada Al-Quran kita untuk motivasinya untuk mengobati penyakit khususnya. Oh siap. Oke, selain daripada motif penyakit daripada nilai ekonomis mungkin juga bisa naik nilai ekonominya. Selain itu untuk
para penggemar ataupun para konsumen madu, inilah madu yang dikatakan madu asli gitu ya. Madu asli madu ya. Asli. Gitu. Apa spesifikasi untuk orang-orang yang awam tentang madu? Oh ya kan. Bagaimana membedakan antara madu asli dan ini tidak asli? Nah, kalau kita hanya untuk hukum akal aja ya. Kalau hukum akal, kalau kita misalkan konsumen datang kepada kita untuk menyatakan bahwa madu itu madu asli, kita boleh menyeduhnya. Bukan menyeduh, menyedotnya gitu ya. Dengan cara langsung. Kalau mau Bapak coba silahkan. Nih. Kita asli mau yang madunya. asli madunya ya. Di tempatnya. Tanpa istilahnya rekayasa ataupun tanpa istilahnya madu campuran. Karena ini langsung disedot daripada sarangnya. Tunggu. Sebelum saya nyedot nih, kayaknya kameramen agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Ini bersahabat, Masya Allah, tabarakallah, sholli wa sallim ala makhluk. Nih, ternyata tadi sebelum kita ngobrol dengan Pak Haji Oman, Oke. ada dari kameramen takut disurut. Ternyata hari ini bersahabat, lihat. Tidak ada kengerian. Bersahabat, alhamdulillah. Ya. Jenis lebah tanpa sengat. Ini ternyata jenis lebah tanpa sengat. Kalau kita tidak tahu kayaknya teriak-teriak nih, karena sudah dikasih tahu dengan ahlinya, alhamdulillah ya. Gimana? Disedot bisa langsung di itu. Oke, siap. Bismillah, Ya, bismillah. Gimana, Mak? Bismillah. Mohon contohnya, Coba ini pegang dulu sama saya. Betul, bismillah. Setelah dipegang, ini ada kelihatan ada jenis-jenis apa namanya? Kantong madu. Kantong madu ya. Kantong Coba madu, didekatkan, didekat, kamera bisa ataupun kalau yang jauh bisa di zoom gitu ya. Untuk melihat madu pada aslinya. Yang ini udah siap. Ya, bagus ya. Kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, ini udah ada madunya di dalam, boleh langsung diseduh. Bismillah ya, bismillah. 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 Mantap. Alhamdulillah, menyegarkan. Masya Allah. Saya baru pertama kali diberikan kesempatan oleh Pak Haji untuk menyedot madu asli Itama. Iya. Asamnya asik, menyegarkan. Kayaknya saya berubah menjadi usia 21 tahun ya. Usia muda. Laksana usia muda. Tapi ada satu keyakinan dalam kaum muslim bahwa madu itu adalah sebuah anugerah dari Allah untuk menyembuhkan seluruh penyakit yang ada ya, sifaun warahmah. Seperti itu ya. Untuk tes yang kedua kalinya mungkin ada rasa beda ataupun rasanya yang tadi boleh. Bismillah. Saya di ini nih. Bismillah. Itu untuk Asyakir. Madu Asyakir. Kalau ini agak asamnya lebih asik, lebih enak. Lebih enak. Tapi ada manis-manisnya. Iya benar. Ini. Saung madu Asyakir. Kalau sahabat-sahabat semua nih yang menonton video ini, kalau ingin mencoba hal-hal semacam ini yang begitu sensasional, mengasihkan, ya kan, datang ke Saung madu Asyakir. Ya. Di daerah Kang Payutan, ketemu dengan Pak Haji Oman, Kang Aep dan sahabat-sahabat yang lain. Oke. Gini. Saya ingin. Bisakah ini juga dibudidayakan oleh masyarakat umum? Pasti bisa sekali. Oke. Kita mengharapkan untuk bisa budidaya pada masyarakat, khususnya untuk daerah Garut, gitu ya. Kita penuh dengan pengharapan selain daripada tadi manfaat daripada madu, istilahnya bisa memenuhi sedikit ekonomis buat ekonomi para kaum yang sudah bisa melestarikan ini. Gitu bisa jadi ini menjadi solusi kan? Motivasi. Solusi bagi masyarakat yang notabene hari stunting. Ini bisa jadi vitamin ya. Kalau satu keluarga 2 cup saja, 2 seperti ini. Setiap hari bisa menyedot satu buritan. Kayaknya ini akan berdampak pada tatanan masyarakat yang sehat. Garut kayaknya akan menaik kesehatannya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh pemerintahan, dinas kesehatan setempat dan yang lain dari masyarakat Garut pada umumnya dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi. Setiap rumah ada peternakan madunya untuk menjaga kesehatan bangsa dan keluarganya. Siap ya? Dengan pengharapan Garut menjadikan lumbung madu untuk Jawa Barat. Amin ya Allah ya Bang. Mungkin itu tidak akan saya juga akan menikmati. Tapi kalau di film saya tidak asik kalau menyedot semuanya. Maka dari itu
Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa datang ke sini Di Saung di Saung Madu Madu As-Syakir As-Syakir. yang insya Allah sahabat-sahabat yang hari ini Pak Haji, Pak Aep akan mengedukasi ya, mengedukasi akan memberikan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Amin ya Allah. Insya Allah kemurniannya, sanadnya bisa dilihat langsung bahwa ini adalah madu asli. Jangan menerka-nerka dan mengira-ngira. Silakan datang ke lokasi ini di daerah Karangpawitan, Sindang Palai, disebut Lembah Madu As-Syakir. Ini jenis madu nyiruan. Nah, ini juga bisa dibudidayakan di rumah ya. Ini buktinya ini di depan rumah nih. Di depan rumah ada pohon-pohonnya dan yang lainnya. Kenapa, Kang? Madu itu selalu harus ada pohon-pohonnya, bunga-bunganya dan yang lainnya. Karena kan diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 69. Allah mewahyukan lebah untuk mencari makannya dari tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga ya. Oh. Jadi ini menjadi sebuah nutrisi bagi para madu untuk mengambil makanan di sana ya. Ini namanya madu Jenis lebah apisarana atau nyiruan. apisaranya nyiruan. Oke. Alhamdulillah nih, Masya Allah, Alhamdulillah wassalim. Nih seperti ini, mengasihkan bergerombol bersatu sebagai sebuah bukti bahwa tidak berselisih. Nah, akhirnya menghasilkan bahwa uhwah, ini terjadi uhwah berarti ya. Betul. Bersama-sama bareng-bareng membangun sebuah sarangnya dan menghasilkan madu-madu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Itu mungkin ya. Lihat, saya kenapa pakai APD itu untuk menjaga tata kelola saja. Kalau ini sudah kenal dan Kang Aep sudah mafhum betul, kayaknya para odeng ini, odeng sebutnya nyiruan ya? Nyiruan ini sudah mengenal siapa yang menjaga dan merawatnya. Mungkin itu, alhamdulillah. Oke. Ini kalau bicara tentang ini, satu kotak ini berapa ribu madu, ribu nyiruan? Perkiraan aja, perkiraan. Jadi gini, dalam satu koloni ini terdiri dari satu ada ratu, kedua ada lebah pekerja, ketiga ada lebah pejantan. Kita edukasi ya. Siap. Sebentar. Coba jelaskan, biar sejelas-jelasnya Kang Aep. Untuk lebah pejantan, ini bentuknya nih seperti ini nih. Coba. Nih. Oh, Ini gede lebah ya, pejantan. gede ya. Tugasnya lebah pejantan hanya mengawini ratu. Dia tidak mencari makan. Dia hanya tinggal di kandang saja. Tugasnya hanya mengawini ratu. Dalam satu koloni itu hanya satu ratu. Ketika terjadi ada dua ratu, dia akan pecah koloni. Di sini ada tadi ada contoh tadi telur ratu. Ketika ada tumbuh telur ratu, anak baru ratu, gitu, anakan ratu baru, dia akan pecah koloni di situ. Yang tadinya koloninya besar, bisa mengecil karena kepecah dua. Tapi akan punya Rumah akan dua. membangun lagi Ada kan gitu ya. Rumah Koloni kembali ya, Koloni yang kembali, lebih besar yang ya. lebih besar. Oke. Nah, kedua, yang tadi selanjutnya ada lebah pekerja. Nah, lebah pekerja itu kebagi dua. Ada lebah pekerja kandang, ada lebah pekerja lapangan. Lebah pekerja kandang hanya tugasnya menjaga ratu, membersihkan ratu gitu kan, mengasih makan ratu. Terus tugasnya membersihkan kandang dari kotoran. Ketika ada pejantan yang mati di sini, dia membersihkan, ada kotoran. Itu tugas pekerja lapangan gitu kan. Tugas lebah pekerja kandang. Ada lagi tugas lebah pekerja lapangan. Dia tugasnya mencari makan, nektar. Yang dari pohon-pohon itu. Dari pohon-pohon, dari bunga-bunga. Bunga-bunga dihisap oleh si lebah itu yang berupa nektar dan polen. Nah, dipindahkan ke sini. Dia hisap, dia pindahkan ke sini. Dimasukkan ke sarang-sarang lebah, dia akan menjadi makanan. Dia tugasnya jadi mencari makan di sini untuk manusia dan untuk
anaknya dan koloni yang ada di sini. Oh, luar Jadi biasa pejantan ya. juga makanan madu ini, terus ratu juga minum madu yang ada di sini. Tuh. Gitu, lebah pekerja juga yang anaknya makan madu di sini. Tidak rakus mereka itu ya. Tidak rakus. Dihabisin. Tidak dihabisin. Buat kehidupannya, Makanya, tapi disisakan betul. untuk manusia ya. Betul. Makanya untuk manusia kita belajar dari pola hidup dari lebah. Seperti itu, tidak rakus. Tidak rakus, Makannya yang baik-baik. yang baik Baik saja. ya. Jadi makannya yang dari sumber bunga, tidak dari sampah gitu ya, bau-bau. Dari sampah. Bener kan? Harum. Harum. gitu. Menyegarkan. Mengasihkan. Oh iya, benar benar benar. Belajar dari lebah. Itu pun dia tidak menghabiskan semuanya. Kita manusia, kita panen lestari. Hanya mengambil sebagian saja. Oh, kalau seandainya panen nih, kira-kira ada nih seandainya panen. Kalau seandainya panen, ini sistemnya panen lestari, diambil hanya sebagian saja atau disisakan 2 frame atau 3 frame. Oh, tidak boleh semuanya. Tidak boleh semuanya, karena dia kan membutuhkan, kita harus arif dan bijaksana. Oh, mereka Karena- pun mensisakan untuk kita. Betul. Men-save untuk kita dia ya? pun mencari makan untuk kita. Betul. Buat obat kita, kita pun harus bijaksana, karena di sini pun ada telur-telur larva yang siap untuk mencari makan, butuh makannya iya, dia. iya. Kita Sehingga disebutnya panen lestari. panen lestari. Akhirnya koloni ini tetap terus terjaga dan terjaga. tumbuh ya untuk koloni-koloni yang barunya. Betul. Masya Allah ya, hari ini kita dapat pelajaran dari ciptaan Allah yaitu nyiruan, bagaimana kita harus hidup menata sesuai dengan tupoksinya Betul, ya. tupoksi. Tidak pernah berselisih antara Betul. si ratu, Betul. pejantan, pekerja pekerja kandang, atau pekerja lapangan. Betul. Selalu fokus terhadap fokus tugasnya terhadap ya. tugasnya masing-masing. Oh, akhirnya bermanfaat semuanya. Makasih Kang Aib atas segala sesuatu. Mudah-mudahan penerangan dari Ustadz Aib ini bisa memotivasi seluruh warga yang melihat video nanti, baik khususnya Garut maupun Indonesia, bagaimana kita akan melestarikan madu ini untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mudah-mudahan taraf kesehatan ini bisa membantu pemerintah Betul. dalam menata kesehatan di masyarakat itu sendiri. Ajakan dari saya, yuk kita membudidayakan lebah. Kita dengan membudidayakan lebah, kita butuh untuk kelestarian alam. Jadi kita berbudidaya lebah sama aja kita melestarikan alam. Kita melestarikan alam, kita mendapatkan untung. Seperti itu. Tidak mungkin kita melestarikan lebah kalau misalkan sekitarnya tidak ada pohon-pohon Tidak ya. ada pohon-pohon. Nah, artinya ketika kita membudidayakan lebah, di setiap rumah ada lebah, artinya kita pun harus menata lingkungan Betul. sekitar supaya hijau, Betul. berbunga. Betul. Ini juga akan menjadi penyelesaian dari sebuah tata kelola kehidupan yang jauh lebih baik. Betul. Benar ya Kang Aib ya? Betul. Oke, mari kita himbau kembali. Ayo masyarakat, seandainya masyarakat hari ini, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di Garut, di Indonesia, belum bisa membudidayakan lebah madu, baik jenis Apisarana, Apisarana, Trigona, Trigona maupun yang Melipera, lainnya. dan yang lainnya. Oke, datang ke lokasi ini. Nanti Kang Aib akan mengedukasi, memberikan ilmunya bagaimana cara Berbudidaya lebah. berbudidaya lebah. Oke, barakallahu fikum. Amin. Kang Aib berkah terus. Amin, amin, Hatur amin. nuhun, jaga Amin. kasiran atas Amin. ilmu dan segala sesuatunya. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.